Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Darmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menciptakan peluang usaha. Saya merupakan siswa dari kampus IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Yang dimana tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Anwar. Baiklah, selamat menikmati dengan materi yang saya jelaskan sekarang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pokok materi atau pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 7, yang dimana terdapat pengertian dari menciptakan peluang usaha. Kedua, yaitu manfaat dari peluang usaha itu apa saja. Yang ketiga, yaitu adalah tujuan dari menciptakan peluang usaha itu seperti apa dan apa tujuannya. Keempat, itu menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari menciptakan peluang usaha. Baiklah, selanjutnya itu adalah kelima, yaitu sumber-sumber dari menciptakan peluang usaha itu terdapat sumber-sumber apa saja, nanti kita akan bahas. Dan yang keenam itu adalah strategi itu adalah cara, yang dimana setiap menciptakan peluang usaha itu tuh memerlukan strategi yang matang. Nanti kita akan bahas. Yang terakhir itu terdapat contoh, yang dimana setiap pokok materi atau setiap pembahasan itu tetap menghadirkan atau menyebutkan salah satu contoh yang akan kita bahas. Baiklah, tidak harus menunggu lama lagi, kita akan membahas yang pertama itu pokok pembahasan pertama atau pokok pembahasan materi, yaitu pengertian dari peluang usaha. Baiklah, pembahasan yang pertama itu adalah peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Nah, peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seseorang atau wirausaha. Terdapat pada gambar di atas itu menunjukkan tentang seseorang yang sedang memikirkan peluang usaha itu apa. Dan terdapat di situ juga dia seperti sedang memikirkan sesuatu yang bisa membuat dia itu berpikir, aku ini harus seperti apa agar bisa menciptakan sebuah peluang usaha. Nah, kata peluang usaha itu terdiri dari 2 kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk menciptakan tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Peluang usaha ini merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan keuntungan, uang atau kekayaan, harta dan sebagainya dengan cara melakukan usaha yang dimanfaatkan atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pengertian peluang usaha itu juga ada menurut para ahli. Menurut Robin and Calder, peluang usaha yaitu segala proses yang melibatkan individu ataupun sesuatu kelompok yang dengan menggunakan sarana tertentu bisa menciptakan nilai tambah untuk memenuhi segala kebutuhan. Artinya, kita itu memanfaatkan atau melibatkan seseorang atau pihak lain untuk bergabung dan menggunakan sarana tertentu apapun agar kita itu bisa menciptakan
sesuatu nilai tambah untuk menambah nilai ekonomi kita. Jadi bisa dikatakan bahwa peluang usaha ini tuh sebenarnya adalah sesuatu kesempatan yang dimana kita itu berpikir untuk memperoleh suatu keuntungan. Kita itu memanfaatkan sesuatu, memanfaatkan hobi kita, memanfaatkan kesukaan kita agar kita itu bisa memperoleh keuntungan dari sarana tersebut. Dan pengertian dari menurut para ahli yaitu salah satunya adalah Thomas W. Zimmer. Ia mengatakan bahwa peluang usaha itu tuh merupakan salah satu kreativitas ataupun inovasi untuk dapat memecahkan sesuatu masalah dan melihat kesempatan yang ada. Nah, artinya ketika kita itu ada masalah, kita tuh harus bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita itu harus melihat dari kesempatan itu yang ada. Kita itu bisa menciptakan sebuah produk atau usaha yang membantu kita dalam bidang perekonomian misalnya. Baiklah, mungkin itu sedikit penjabaran atau penjelasan terkait peluang usaha itu seperti apa. Sedikit memberi gambaran bahwa kata kunci dari peluang usaha itu adalah sesuatu atau sebuah kesempatan yang dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seseorang. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas pokok materi yang selanjutnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang manfaat menciptakan peluang usaha. Jadi ada beberapa poin yang telah saya buat agar bisa memberikan pemahaman atau gambaran tentang apa-apa saja manfaat dari peluang usaha ini. Untuk yang pertama itu adalah menganalisis kelayakan peluang usaha. Kita itu menganalisis apakah peluang usaha atau apa saja sih peluang usaha yang ada saat ini tuh kita menganalisis layaknya itu apakah sudah cukup layak atau tidak. Nah, untuk poin yang kedua yaitu menganalisis kompetitor. Nah, analisis kompetitor itu merupakan suatu strategi yang dimana dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang produk, penjualan, dan strategi pemasaran dari pesaing atau kompetitor. Dapat kita tanggapi bahwa strategi ini itu adalah cara agar kita itu mendapatkan sebuah gambaran atau masukan dari luar agar kita itu bisa berpikir tentang suatu produk yang akan kita jual. Penjualan itu sistemnya seperti apa, produknya itu seperti apa, dan strategi pemasarannya itu strategi pemasaran dari pesaing-pesaing lain itu kita itu harus seperti apa agar terlihat berbeda dan bisa menarik perhatian sehingga kita itu mendapatkan kesempatan atau peluang dari pesaing-pesaing lainnya. Selanjutnya kita beralih ke poin ketiga, yaitu mempelajari semua risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Yang dimana maksudnya itu tuh adalah ketika kita memasuki sistem usaha atau dunia kewirausahaan, peluang usaha, kita pasti akan mendapatkan risiko. Dimana ketika kita menciptakan suatu peluang usaha ini, kita harus menerima risiko. Tapi manfaatnya itu, kita itu bisa mempelajari seluk-beluk semua risikonya itu apa ketika kita memasuki sistem usaha ini. Kita tahu risiko yang akan kita hadapi nanti seperti apa, yang kemungkinan itu akan kita hadapi yang akan datang kepada kita itu risikonya itu seperti apa, misalnya kerugian
modal kita pastinya akan berkurang atau semakin bertambah, dan tentunya atau kita membuka usaha misalnya membuat kue, yang dimana kue kita itu terkadang tidak cocok dengan lidah customer kita, atau seperti kita mengantarkan paket kue itu kuenya sedikit cacat jalan. Nah, kita tahu risikonya itu seperti apa, dan kita harus mempelajari tersebut agar tidak terulang atau terjadi. Selanjutnya itu adalah mengenali calon konsumen. Nah, kita harus tahu ketika kita menciptakan sebuah peluang usaha, kita harus tahu mengenali calon-calon konsumen kita, sebab kita akan berhadapan dengan konsumen tersebut. Ada beberapa cara di mana kita itu bisa mengenali calon konsumen. Yang pertama itu mengetahui sasaran konsumen itu seperti apa, maunya itu apa, mengenali keinginan konsumen. Dan yang selanjutnya itu mencari informasi tentang persepsi konsumen terhadap produk yang ia inginkan. Pahami jenis konten yang disukai oleh konsumen itu. Misalnya dia suka hal yang begini tapi tidak begitu. Nah, kita juga harus mengetahui atau memahami. Selanjutnya itu adalah kita membuat analisa proses pembelian konsumen itu terhadap produk yang kita ciptakan. Begitu ya. Selanjutnya poin yang selanjutnya itu adalah memproyeksi keuntungan usaha. Kalau memproyeksi keuntungan usaha itu tuh kita tuh mengetahui perencanaan keuangan itu melalui proyeksi keuntungan itu. Kita hitung jumlah keuntungan kita itu dari pertama kita bikin usahanya itu berapa, kemudian kita lanjutkan lagi untuk usahanya itu misalnya bulan kedua itu berapa. Nah, kita hitung semuanya itu. Nah, dari situ kita bisa mempelajari bahwa manfaat dari menciptakan peluang itu bisa melatih otak kita itu agar bisa mandiri dalam menghitung keuntungan yang kita peroleh. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu manfaatnya itu berupa kita itu mengetahui potensi pertumbuhan usaha. Nah, dimana ketika kita mengetahui pertumbuhan potensi usaha kita itu, nah dapat dikatakan bahwa potensi kewirausahaan atau potensi pada menciptakan peluang usaha itu didefinisikan sebagai individu yang berniat untuk mengembangkan dan mengelola bisnis untuk tujuan laba dan pertumbuhan. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki dan mengembangkannya dapat membantu individu itu lebih fokus mengasah kemampuan yang sudah dimiliki. Saya uraikan cara-cara agar kita itu mencari tahu potensi diri kita. Yang pertama itu bisa melakukan tes potensi diri. Dimana ketika kita melakukan tes potensi diri itu, kita itu mengetes diri kita itu niat nggak sih bikin usaha ini, niat nggak sih kita mengembangkannya itu seperti apa, mengelola bisnis tersebut. Kita tes itu pada diri kita sendiri, jangan kepada orang lain. Dan yang kedua itu adalah mencoba berbagi kegiatan. Nah, ketika kita melakukan bisnis atau menciptakan sebuah peluang usaha itu, kita pasti akan bisa berbagi kegiatan kita. Kita pasti mudah membagi kegiatan yang telah kita lakukan dalam keseharian kita. Misalnya, untuk di jam segini pada siang hari
saya sedang melakukan usaha ini. Nah, kita tidak akan repot lagi, tidak akan bingung ketika terjun ke dalam dunia usaha atau bisnis. Kita sudah bisa melatih diri kita dalam membagi waktu kegiatan kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah memiliki pikiran terbuka. Ketika kita menciptakan peluang usaha, untuk setiap harinya itu kita melatih otak kita untuk berpikir, sehingga otak kita ini mudah berpikir, mudah terbuka, mendapatkan masukan. Lebih tepatnya itu ketika kita mendiskusikan usaha kita itu kepada orang-orang terdekat, kita bisa mendapatkan sedikit arahan atau saran untuk usaha kita tersebut. Nah, ketika kita memproyeksi keuntungan usaha, cara-caranya itu dengan kita menggali informasi apa saja yang berkenaan dengan usaha kita. Jadi, manfaat dari peluang usaha ini sangat baik, berdampak positif bagi kita pribadi. Kita mengetahui banyak hal tentang dunia luar yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui. Nah, seperti itulah manfaat dari menciptakan sebuah peluang usaha bagi diri kita dan untuk orang lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pada topik pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tujuan dari adanya peluang usaha. Nah, ini adalah hal yang penting ketika kita menciptakan peluang usaha. Kita harus tahu tujuan peluang usaha itu apa. Tujuan dari kita menciptakan peluang usaha itu apa saja. Seperti gambar di atas atau terdapat pada gambar tersebut. Tujuan dari peluang usaha itu adalah untuk mencapai keinginan yang dapat berupa keuntungan, yaitu uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang ia miliki. Jadi, sumber daya tersebut yang dimiliki itu bisa mencakup segala sesuatu yang dapat menunjang kegiatan usaha, di antaranya uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, dan pengalaman yang lain-lainnya. Jadi ketika kita menciptakan sebuah peluang usaha itu, tujuannya itu agar kita itu bisa mencapai suatu keinginan. Keinginan kita itu ingin membuka usaha cuci motor. Ketika kita menciptakan peluang usaha tersebut, keinginan kita itu sudah tercapai. Dan dari keinginan kita yang sudah tercapai itu, kita bisa menghasilkan uang. Nah, dari uang tersebut kita bisa menambah nilai perekonomian kita kesehariannya. Kita bisa mendapatkan uang dari usaha yang telah kita bikin. Kita bisa mendapatkan kekayaan itu bisa dari hasil usaha yang telah kita bikin. Dan sudah banyak orang menghasilkan usaha itu sehingga membuat dia menjadi kaya raya dan menjadi orang yang sukses. Nah, tujuan dari kita menciptakan peluang usaha itu terkadang bisa keinginan batin kita itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih enak, lebih kreatif. Dan tentunya ketika kita menciptakan sebuah peluang usaha, tujuan kita itu bisa juga memang untuk menciptakan sebuah peluang usaha bagi orang-orang yang membutuhkan. Bisa membuat sebagai lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang
memang tidak ada pekerjaan. Nah, ketika kita menciptakan peluang usaha, tentunya setelah lama kita mendirikan usaha kita tersebut, kita pasti membutuhkan bantuan atau arahan dari orang lain. Nah, di situ kita sudah memasuki dunia menciptakan tempat pekerjaan baru bagi orang lain. Maka dari itulah mengapa menciptakan peluang usaha itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena tujuannya itu sangat berguna sekali bagi siapapun yang menciptakan peluang usaha. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari menciptakan peluang usaha. Nah, terdapat 5 poin dari ciri-ciri yang saya pilih. Untuk yang pertama itu ialah mempunyai nilai jual yang tinggi. Mengapa saya katakan begitu? Karena peluang usaha yang memiliki nilai jual tinggi itu berbicara tentang produk kebutuhan pelanggan. Suatu produk dikatakan bernilai tinggi karena menjawab kebutuhan, memiliki keunikan tersendiri, dan dapat menambahkan nilai di kehidupan pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah nyata dan kreativitas. Kenapa saya katakan nyata? Karena ketika kita menciptakan peluang usaha, nah kita itu benar-benar menciptakan peluang usaha. Kita menciptakan suatu tempat usaha kita berbisnis, kita melakukan usaha dalam bentuk apapun itu disebut nyata. Dan menyatakan kreativitas karena itu adalah suatu aktivitas yang kita lakukan kesekian harinya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah dapat dikembangkan dan mampu beradaptasi. Kenapa dikatakan dapat dikembangkan dan mampu beradaptasi? Karena ketika kita menciptakan suatu usaha, tidak mungkin kita tidak mengembangkan usaha tersebut. Contohnya, ketika kita menciptakan usaha bakso, kita harus mengembangkan rasa dari bakso tersebut. Kita menciptakan bentuk bakso yang bisa memikat para pelanggan dan customer kita itu agar tertarik dan lebih memilih untuk membeli dan makan di warung kita. Dan mampu beradaptasi itu ketika kita mengembangkan usaha kita, biasanya kadang kita menciptakan usaha atau menciptakan warung kita itu tuh di tempat yang berbeda. Nah, karena itu kita itu harus mampu beradaptasi untuk memulainya dari awal lagi. Dan yang keempat itu adalah usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Kita harus menciptakan usaha atau usaha itu, usahanya itu harus bertahan lama. Tidak mungkin usaha itu hanya bertahan sebentar atau hari ini kita bikin besok udah selesai. Hari ini kita bikin usaha, besoknya udah nggak lanjut lagi. Itu tandanya bukan termasuk ke dalam menciptakan suatu peluang usaha. Karena kalau peluang usaha itu pasti akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, untuk yang terakhir itu adalah tidak menghabiskan modal dan memiliki nilai kerugian yang kecil. Ciri-ciri peluang usaha itu ialah ketika kita menciptakan peluang usaha, kita tidak menghambur-hamburkan atau tidak menghabiskan banyak modal dalam menciptakan usaha tersebut dan tidak mendapatkan kerugian yang sangat besar. Karena usaha kita itu biasanya itu dimulai dari usaha kecil. Nah, seperti itulah ciri-ciri dari menciptakan peluang usaha. Dapat kalian lihat bahwa terdapat 5 ciri-ciri peluang usaha. Tapi ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam kategori yang saya pilih. Nah,
Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas pokok materi tentang struktur menciptakan peluang usaha. Nah, di sini sudah saya pilih terdapat 4 poin dari struktur peluang usaha. Struktur itu dalam tandanya itu ya cara ya atau langkah-langkah. Nah, yang pertama itu bisa mulai dari diri kamu sendiri. Artinya kita mempunyai niat dalam hati kita ingin menciptakan peluang usaha tersebut. Kita ingin memulai suatu usaha itu harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dari niat kita dan dari tubuh kita yang akan bergerak untuk melakukannya. Dan yang kedua itu lihat dari fenomena dan masalah saat ini. Nah, kita lihat masalah apa yang saat ini bisa kita cari kesempatan di dalam masalah tersebut. Fenomena apa? Nah, jadi masalah tersebut itu kita mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Yang selanjutnya itu adalah pilih bidang usaha yang sesuai dan diminati. Kita harus memilih suatu usaha yang harus kita minati dan kita sukai. Jika tidak, pasti itu semua tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak sesuai dengan yang kita mau atau yang kita inginkan. Jadi, ketika kamu ingin memulai usaha, pilihlah suatu bidang usaha yang kamu senangi, yang kamu minati, yang kamu gemari, yang kamu hobi. Karena itu merupakan salah satu nilai plus ketika kita melakukan usaha tersebut. Karena kita pasti akan senang melakukan usaha tersebut jika kita menyukai usaha tersebut. Dan yang terakhir itu adalah haruskah bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, carilah partner yang sesuai. Maksudnya, ketika kita memulai suatu usaha, kita biasanya selalu bertanya-tanya apakah kita mampu melakukan usaha ini atau menjalankan usaha ini sendiri. Jika kita tidak mampu, maka kita harus mencari partner atau teman untuk melakukan usaha tersebut. Namun, jika kita tidak mampu, bagaimana? Kebanyakannya setiap orang memulai usaha tersebut itu melakukan atau meminta pertolongan dari pihak lain karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu itu tanpa bantuan orang lain. Dan jika ingin mencari partner atau teman yang membantu usaha kita tersebut, pilihlah yang sesuai dalam bidang tersebut, yang mengerti dan paham dari usaha yang kita bikin itu. Nah, seperti itulah struktur peluang usaha atau langkah-langkah yang perlu kita ketahui untuk memulai suatu usaha. Baiklah, untuk poin yang terakhir itu dari pokok materi kita ialah contoh dari pengusaha tersebut. Di sini saya memilih bisnis cuci motor. Mengapa? Karena bisnis cuci motor ini merupakan salah satu bisnis usaha yang sangat tergolong mudah. Bisnis cuci motor atau mobil tidak pernah sepi. Modal yang dikeluarkan untuk membuat usaha ini juga relatif terjangkau. Kebutuhan peralatannya yang harus dimiliki untuk mendukung operasional bisnis ini juga cukup sederhana. Kita hanya perlu memiliki pompa air, kompresor, kain lap, sabun, dan peralatan semir ban motor. Baiklah, kita sudah di penghujung dari topik pembahasan kita, dimana dari awal kita sudah menjelaskan beberapa poin topik materi pembahasan kita pada hari ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pedoman, gambaran tentang apa itu peluang usaha dan menciptakan usaha itu seperti apa, strukturnya, ciri-cirinya, tujuannya, manfaatnya, dan pengertiannya itu apa.
Semoga bisa membantu untuk kita semua dalam memahami dalam menciptakan peluang usaha. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.